Anak-anak memberi salam dalam bahasa Korea. Di bawah terik matahari, seragam taekwondo putih bergoyang lembut tertiup hembusan angin. Di balik kulit gelap mereka, keringat menetes. Gerakannya memang masih canggung, namun mereka tidak menyerah. Tubuh-tubuh kecil itu melayangkan tendangan dengan ketekunan yang luar biasa. Bagi mereka, taekwondo bukanlah sekadar olahraga. Di tanah ini, taekwondo menjadi tempat tumbuhnya mimpi-mimpi baru sekaligus bekal untuk melindungi diri. Dan di sisi mereka, ada sosok yang dengan tenang menuntun setiap langkah mereka. Pelatih Cha Yun-jae. Sekarang, mari kita ikuti kisahnya. Di tanah yang terletak di ujung paling timur Indonesia ini, hutan luas menyelimuti area Papua. Di sebelah timur berbatas dengan Papua Nugini, dan di sebelah utara terbentang Samudra Pasifik yang tak berujung. Disinilah hutan lebat dan laut yang dalam menjadi rumah bagi ratusan spesies yang hidup dan bernapas. Tanah di mana tradisi dan modernitas berjalan berdampingan. Di tengah pelosok yang sunyi ini, taekwondo Korea menancapkan akarnya dengan tenang tapi pasti. Hari ini anak-anak kembali melayangkan tendangan melangkah menuju mimpi yang ingin mereka raih. Di samping mereka berdiri seorang pria, sosok yang tegas namun hangat, pelatih Cha Yun-jae. 안녕하십니까. 저는 인도네시아 파푸아맘에서 여기 원주민들 자녀들한테 태권도를 지도하고 있는 차윤재라고 합니다. Latihan digelar 2 kali seminggu. Di kelas ini, anak-anak juga mendapatkan seragam dan camilan secara gratis. Antusiasme yang tinggi disertai berbagai tantangan dan rintangan. Namun di balik semua kesulitan, ada satu hal yang tak pernah goyah, yaitu semangat anak-anak. Dan orang tua yang percaya akan semangat itu, serta ketulusan pelatih Cha Yun-jae yang setia di sisi mereka. 처음 태권도를 한다고 얘기를 하고 모집을 했을 때는 아이들한테 싸움을 가르치네, 아이들한테 때리는 걸 가르치네, 이런 얘기들이 많았습니다. 그래서 제가 찾아가서 태권도의 본질은 남을 때리기 위한 운동이 아닌 자기 스스로 보호하고 남을 돕기 위한 운동입니다. 이렇게 얘기를 했고, 또 가장 중시하는 예로 시작해서 예로 끝나는 운동이기 때문에 절대 태권도는 타인에게 피해를 끼치지 않습니다. 이렇게 해서 설득을 했습니다. 처음에는 긴가민가하고 수업하는 모습을 보고 하면서 태권도가 저런 운동이구나, 저랬었구나, 내가 틀렸다, 이렇게 생각하시는 분들도 있었습니다. Ketika itu, para orang tua diliputi kecemasan. Namun, sejak menekuni taekwondo, tubuh anak-anak menjadi lebih kuat dan semakin disiplin. Tanpa disuruh, mereka belajar untuk mengurus dan mempersiapkan dirinya sendiri. Menyaksikan seluruh perubahan itu, ini menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi pelatih Cha Yun-jae. Akan tetapi, tentu kita bertanya, apa yang membuat pelatih Cha Yun-jae berada di Papua? Di pagi hari, pelatih Cha sibuk mempersiapkan diri untuk bekerja. Oh, siapakah dia? Wow!
안녕하십니까. 저는 대빼범인에서 근무하고 있는 차윤재 과장이라고 합니다. Sebenarnya, dia seorang manajer yang bekerja di TSE Group, sebuah perusahaan yang beroperasi di Papua, Indonesia. Tapi, kenapa manajer perusahaan bisa mengajar taekwondo? Pertanyaan ini pun muncul. 입사를 결정하고 집사람하고 이제 얘기를 하면서 집사람이 그런 얘기를 하더라고요. 자기가 태권도를 했으니까 가서 현지 원주민 아이들한테 봉사로 태권도를 가르치면 업무하는데도 도움이 되지 않겠냐 이런 얘기를 했었습니다. 했었고 아침 이제 입사하기 전에 이제 식사 자리에서 회장님을 뵀었는데 회장님께서 태권도를 한번 본격적으로 지도를 해봐라 이렇게 해서 이제 태권도를 시작하게 되었습니다. Manajer Cha Yun-jae memegang sertifikasi taekwondo sabuk hitam tingkat 6 resmi. Dia pelatih taekwondo berpengalaman dan pernah memimpin tim taekwondo Jawa Barat. Mengetahui rekam jejaknya, perusahaan mengusulkan agar manajer Cha Yun-jae mengajarkan taekwondo kepada anak-anak di Papua. Namun, Cha Yun-jae ternyata lebih dari seorang pelatih taekwondo. Pekerjaan utamanya menangani hubungan masyarakat. Ia memainkan peranan penting untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan, serta mencari jalan keluar atas segala keluhan masyarakat. Karena itulah ia selalu sibuk. Namun, ia tidak pernah lalai dengan tugasnya. 저희 회사에서 주민 대표 위해서 지금 집을 져주고 있거든요. 그래서 건축이 얼마나 정도 됐는지 좀 체크가 필요해서 지금 주택 건축 현장으로 이동하고 있습니다. Perjalanan memakan waktu 30 menit. Tempat yang didatangi adalah lokasi pembangunan rumah permanen. Jenis rumah yang jarang ditemui di daerah ini. Sesampainya di lokasi, manajer Cha Yun-jae mencairkan suasana dengan candaan ringan yang membuat kepala marga tertawa. Lalu dengan teliti, dia meninjau area tersebut. Mulai dari sandang, pangan hingga pengelolaan hasil tani. Terlihat sederhana, namun inilah potret kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. 여기 옆에 보이는 이 밭들이 이제 본인이 직접 운영하고 있는 밭이고요. 여기서 나오는 이제 결과물을 회사에서 야채를 구입해서 지금 이렇게 하면서 지금 생활을 하고 있습니다. Memenuhi kebutuhan hidup bukanlah perkara mudah. Di sore harinya, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Dan raut wajah manajer Cha Yun-jae terlihat gelisah. 이제 우기가 끝나는데도 지금 비가 좀 오더라고요. 의외로. 아이들이 벌써 지금 비 맞으면서까지 저렇게 나와 있으니까 그런 모습이 참 안타까워요. Saat turun hujan, latihan taekwondo ditiadakan. Anak-anak pun tahu hal itu. Tapi mengapa? Hari ini anak-anak tampak lebih bersemangat dari biasanya. Karena tak tega, pelatih Cha Yun-jae pun mendatangi mereka ke lapangan. Satu persatu anak dipanggil dan dikumpulkan. Besok kita lagi. Oke? Oke? Jangan lari-lari ya. Pelan-pelan saja pulang. Oke. Dan itu latihan masing-masing latihan sendiri di rumah. Oke. Itu aja. Oke, salam. 감사합니다. 잘했 사부님. 네. 사부님 감사합니다. Akhirnya, setelah mendengar besok baru akan latihan, anak-anak pun melangkah pulang dengan berat hati. 비와도 뭐 괜찮다고 하는데 제가 걱정돼가지고 혹시나 또 아플까봐
가르친 입장에서 더 열심히 하겠다는 생각도 들고 또 이런 특히 갑작스럽게 이렇게 날씨 때문에 못하게 될 경우도 많이 아쉽기도 하고요. Meski langkah mereka terasa berat dan ada rasa kecewa, anak-anak tetap pulang ke rumah sambil membayangkan esok hari. Jam 5 pagi, langit Papua sudah terlihat terang. Anak-anak memulai kegiatannya seperti rutinitas biasanya. Mereka pergi ke sekolah, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan menjalani hidup sepenuhnya. Hari itu, di antara selang waktu yang berjalan cepat, hingga pagi dan sore sulit dibedakan. Seorang laki-laki datang menemui manajer Cha. Master dengan anak-anak melaksanakan pertunjukan itu secara pribadi maupun ini keluarga kami sangat berterima kasih. Ternyata pria yang datang menemui pelatih Cha Yun-jae adalah kakeknya Hasian, salah seorang muridnya. Pada kesempatan itu, ia mengatakan bahwa orang tua Hasian berada di Medan demi mencari nafkah, sementara Hasian dan adiknya tinggal bersama kakek dan neneknya. Meski usianya masih sangat muda, tapi Hasian kecil memiliki hati yang tulus untuk merawat adiknya. Kakek Hasian yang bekerja sebagai petugas keamanan perusahaan menyampaikan rasa terima kasih dan mengatakan bahwa taekwondo menjadi semangat besar bagi cucunya Hasian. Mungkin ada hal-hal yang harus kita bantu dari rumah sebagai orang tua. Mungkin ada atau tidak dari master. Biar kita juga bantu. Salah satu contoh mungkin gerakan ini harus kita begini, atau mungkin dia malas. Nanti kita usahakan sedemikian rupa sehingga dia bisa rajin dalam hal latihan. Pelatih Cha Yun-jae yang juga memahami perasaan para orang tua, setelah mendengar hal tersebut, ikut merasakan tanggung jawab yang besar. Sekolah fashion segala. Libur musim. Oh, hari ini libur? Ya, libur. semua. Oh, begitu? Ya. 하시안이란 친구는 굉장히 여립니다. 키도 작고 왜소하고 그런 여자친구인데 태권도 할 때만큼은 다른 등치 큰 친구보다 힘도 강하고 씩씩하고 매우 열정적인 친구입니다. 지금처럼 열심히만 해준다면은 저는 최고의 선수가 되지 않을까. Beberapa hari kemudian, bukan di kantor, bukan juga di lapangan olahraga, tiba-tiba manajer Cha Yun-jae datang ke sebuah tempat asing. Wah, apa yang ada di dalam kotak besar itu? Kelihatannya sangat berat. Sebenarnya itu kotak apa? 자카르타에서 이번에 태권도 아이들을 위해서 옷을 단체복을 하나 맞춰줘가지고요. 자카르타에서 이거는 이제 비행기로 운송을 해가지고 머라케까지 오는데 7시간 걸리고요. 머라케에서 아시키, 아시키에서 다시 대빼 이렇게 해서 총 3일이 걸렸습니다. 네, 그래도 아이들이 받아서 기뻐할 모습을 생각해보면 저 또한 너무 기쁘네요. Satu persatu anak-anak berkumpul di lapangan olahraga untuk berlatih taekwondo tanpa tahu ada kejutan yang menanti mereka. Si manis Hasian juga sudah datang. Lalu, pelatih Cha Yun-jae datang membawa kotak besar yang berisi hadiah untuk mereka hari ini. Kejutan! Lalu,
Bagaimana reaksi anak-anak? Yang coba baca di atas. Taekwondo. Bawah. Desa grup. Dese guru. Itu gabung taekwondo. Desa grup. Oke, yang ini baju ini dari pusat Jakarta untuk kita. Anak-anak terlihat sangat gembira. Mereka mendapat seragam taekwondo kedua. Harapannya, dengan menerima hadiah kecil seperti ini, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang penuh rasa syukur. Berapa? Hadiah yang dipersiapkan dengan ketulusan dan waktu yang panjang membuat pelatih Cha Yun-jae merasa puas dan bahagia. Begitu diserahkan, anak-anak langsung mengenakan seragam tersebut. Wah, terlihat sangat cocok. 아이들이 큰 선물, 저희 이제 태권도만의 상징을 드디어 받게 되었습니다. 얼굴에 행복이 가득 보였습니다. 덕분에 저도 뿌듯하고요. Suasana hati pelatih Cha Yun-jae sedang sangat baik. Karena itu, dia mulai menjahili orang di sekitarnya. Kenapa bayar? Tidak ada. Mantap. Selesai berlatih, baik anak-anak maupun orang tua, semuanya pulang ke rumah dengan wajah penuh senyuman. Bagi pelatih Cha Yun-jae, ini juga menjadi perjalanan pulang yang menyenangkan. Beberapa hari kemudian, sebuah rapat darurat yang dihadiri pimpinan perusahaan digelar. Apa yang terjadi? 태권도는 어떻게 해요? 지금 태권도는 이제 작년에 이어서 올해도 이제 시범을 준비를 했고요. 우선 시범 대상자는 징종 참석 기간이 3개월 이상 된 아이로. Ah, begitu rupanya. Ternyata ini rapat untuk mempersiapkan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus mendatang. Sama seperti tahun lalu, tahun ini pun tim Taekwondo akan menampilkan demonstrasi di panggung perayaan Hari Kemerdekaan. Dan perayaan tahun ini, si manis Hasian akan tampil dalam demonstrasi pertamanya dengan percaya diri. 사실 이번 시범 준비가 너무 시간이 짧아가지고 전체 수련생들이 참석시키지 못했어요. 그래서 이제 일부 친구들만 참석을 하고 이제 시범 규모도만 축소하고 대신 이제 약간 고난이도 기술을 좀 준비를 해서 내일 시범에 보여줍니다. 네. Meski tidak semua anak bisa tampil, namun setiap keringat yang dikeluarkan tetap milik seluruh tim. Oleh sebab itu, usaha yang mereka berikan hari ini terasa semakin berharga dan bermakna. Setelah sesi latihan selesai, dengan penuh ketulusan, anak-anak menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang pelatih. 비가 와고 비 맞으면서 했을 때도 있고 흙먼지 날리는 속에서도 했었고 또 땡크다에서 정말 열심히 준비했는데 아이들 간혹 보이는 실수가 하나의 과정이라 생각하고 성장의 과정이라 생각하고 있어가지고요. 내일 행사에 물론 결과도 중요하지만 최선을 다하는 모습만 보여주시면 저는 그걸로 만족할 것 같아요. 그래서 우리 친구들 모두 파이팅! 할 수 있습니다. 네. Oh, tapi pelatih Cha Yun-jae bergegas menuju ke suatu tempat. Ia mendatangi klinik yang dibangun perusahaan untuk masyarakat lokal. Tempat di mana Grace dilarikan karena mengalami cedera.
berarti bergerak toh. Yang di sini ya ini. Mendengar kalau Grace tidak mengalami cedera serius, membuatnya menghela napas lega. Tapi kalau untuk cedera di sini Setelah memastikan Grace pulang ke rumahnya, Oke, salam dulu. Terima kasih. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak. Bisa. Ya. Tidak apa-apa. pelatih Cha Yun-jae kembali disibukkan mengatur alur kegiatan acara yang akan berlangsung besok. Dan di malam harinya, setelah menjalani hari yang panjang, manajer Cha Yun-jae akhirnya memiliki waktu sejenak untuk melepaskan lelah. 네 방. 뒤에 소파 있잖아. Setelah beberapa hari, inilah waktu bagi manajer Cha Yun-jae melakukan panggilan video dengan istrinya yang berada di 안 받아, Jakarta. 영준이 안 받고, 시안이 안 받고, 가인이는 알바. 가인이 알바해서 400만 원 모은 거 알아? Meski terpisah jauh, di momen ini mereka saling menanyakan kabar. Momen yang terasa begitu membahagiakan. 자카르타에 이제 저희 가족이 있고요. 우선 집사람이랑 저희 큰애 지금 대학교 1학년인데 지금 한국에 있고요. 그리고 둘째 고등학교 2학년, 셋째 중학교 2학년 이렇게 있습니다. 총 5시. 보고는 쉽죠. 근데 그래도 요즘에 뭐 페이스톡이나 영상 전화가 잘 돼가지고 그때 보고 싶을 때마다 전화하고 하니까. 근데 요즘에는 한 이제 2년 정도 되니까 휴가 나가서 집에 있으면 좀 귀찮아하는 눈치를 보이더라고요. Manajer Cha, Anda senang sekali bercanda. Sambil menatap bintang yang sama, hari di Papua pun perlahan berlalu dengan tenang. Dan akhirnya pagi pun tiba, hari perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Bagi rakyat Indonesia yang bertahan di bawah jajahan Belanda selama 350 tahun, hari kemerdekaan menjadi sumber kebanggaan yang ditandai dengan perayaan meriah. Di hari ini, orang-orang di seluruh negeri mengenakan busana adat. Orang-orang menyanyi dan menari, menikmati pertunjukan daerah, serta merayakan hari kemerdekaan. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa, masing-masing dengan adat dan budaya yang terus dijaga bersama. Dan di sini, generasi Papua turut menjadi bagian utama dari perayaan tersebut. Bagi masyarakat Papua, hari ini terasa jauh lebih bermakna dan istimewa. Di belakang panggung, pelatih Cha Yun-jae dan anak-anak perlahan mengikat sabuk mereka sambil mengatur napas. Puncak acara perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu demonstrasi Taekwondo, dimulai. Tampil melakukan demonstrasi di depan banyak orang membuat anak-anak tegang, namun mereka tetap fokus dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Gemuruh tepuk tangan penonton semakin memeriahkan suasana. Diikuti oleh Kyukpa atau aksi pemecahan kapal. Aduh, terjadi kesalahan. Tapi anak-anak tidak menyerah. Mendapat dukungan dari teman-temannya, dia pun mencoba sekali lagi. Di momen itu, baik penonton dan anak-anak, semuanya terpikat dalam pesona gerakan Taekwondo. Meski terjadi kesalahan, tapi mereka tidak menyerah.
papannya berhasil dipecahkan, sorak-sorai penonton pun terus menggema. Demonstrasi taekwondo pun menjadi momen yang bermakna dan mengharukan bagi anak-anak dan semua orang yang hadir. Perasaan tersebut hal yang sangat wajar. Di ujung timur Indonesia, di pedalaman Papua dengan akses yang terbatas, sebuah inisiatif program terbentuk. Taekwondo TSE Group berjalan dan tumbuh bersama masyarakat Papua. Melalui program ini, TSE bersama masyarakat berhasil menyelenggarakan puncak perayaan yang mempertemukan budaya Papua dan Korea dalam satu harmoni. Anak-anak berhasil menyelesaikan demonstrasi taekwondo dengan lancar dan berkumpul di belakang panggung. Namun, apa yang terjadi? 사모님도 어렸을 때 너무 많은 실수를 많이 했어. 그때마다 포기하고 싶었고 그만두고 싶었는데 그 마음을 이루지 않고 계속 운동을 더 열심히 했어. 그래서 지금 너희들을 가르칠 수가 있었어. Sabem juga waktu kecil, waktu masih belajar. Sebaris kata penghibur, agar kesalahan kecil hari ini tidak menjadi luka di hati mereka. I love you. Entah tersampaikan atau tidak, satu hal yang pasti, hari ini anak-anak terus melangkah maju, perlahan tapi pasti dalam proses pertumbuhan mereka. 격파에 실패한 애들이 있었는데 다시 시도하고 그 다음에 그 옆에 있는 동료들이 응원을 하는, 다시 시도하고 성공할 수 있게 응원하는 그런 모습들이 굉장히 좋았습니다. 이런 부분들이 많이 보여서 태권도 활동이 굉장히 좋은 효과를 나타내고 있다. 그리고 학부모들이 굉장히 좋아하는 모습을 봤습니다. 그런 부분을 통해서 서로 존중받고 존중하는, 그리고 인정하는 그런 이제 그 사업체가 되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. TSE Group terus menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kelestarian alam Papua dan turut memikirkan masa depan Papua. Lebih dari itu, TSE meyakini bahwa masa depan perusahaan dan anak-anak Papua dapat tumbuh dan berkembang secara beriringan. Berangkat dari semangat tersebut, TSE Group menghadirkan gedung baru sebagai pusat pelatihan taekwondo bagi anak-anak yang selama ini berlatih dengan tekun meski di bawah terik sinar matahari. Oke, jadi akan bangunan ada di sini. Dengan usaha dan semangat sebesar ini, bukan tidak mungkin akan lahir generasi penerus dari tanah Papua untuk mengharumkan dan menggaungkan nama Indonesia melalui taekwondo. 파푸아에 있는 친구들이 인도네시아를 대표하는 태권도 선수가 된다는 건 파푸아 전체의 축복이 아닐까 싶습니다. 여기 맘에서도 이 파푸아에서도 국가대표 선수를 만들어 보고 싶습니다. 그러기 위해서는 물론 저 혼자서는 어렵기 때문에 회사에서도 많은 도움이 필요하고 수련생들의 부모님들도 많은 도움이 필요하고 저 혼자 이루는 성과가 아닌 저희 TSE 그룹이 이루는 성과로 빚어지길 바라면서 국가대표 양성에 좀 더 힘을 쓰도록 하겠습니다. Wow, membayangkan lahirnya atlet nasional taekwondo dari Papua membuat dada berdebar dan hati merasa bangga. Hingga menjadi kenyataan, TSE Group dan kita semua akan terus mendukung dan menyemangati para pejuang taekwondo Papua. Taekwondo, TSE, semangat!